Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore Bang Andi, Pak Saibul, sahabat semua. Semoga kita selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah, dan selalu mendapat syafaat dari Rasulullah, baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat nanti. Ini Bang, ada pertemuan kami, ada yang bertanya, saya tuh sholatnya mengambang-ngambang kan gitu kan. Jadi saya macam mana? Sholat saya itu seperti apa bagusnya kan begitu kan. Jadi di situ keluar bahasan dari hati ini gitu. Ya kamu jangan sholat secara zahir saja, harus juga dengan batin, itu baru sempurna. Kamu yakin nggak ada zahir ada batin? Ya saya pernah dengar, cuma saya nggak tahu katanya apa itu zahir apa itu batin, ya kan kita. Dari sini saya keluar yang saya sampaikan itu sama Bang tadi, saya jelaskan karena ini masih awal kan. Saya bilang kalau ada diri zahir berarti ada diri batin. Jadi kalau ada mata zahir berarti ada mata batin. Ada telinga zahir, ada telinga batin, gitu. Saya jawab Bang. Terus apa contohnya? Kata dia. Kalau sekarang lah kita duduk di sini, rumahmu nggak nampak tuh. Sekarang kamu tahu nggak isi rumahmu semuanya? Tahu Bang. Itu kan yang melihat kan bukan mata zahirmu kan? Iya Bang. Nah, menurut saya itulah salah satu contoh mata batin. Nah itu masalahnya Bang. Jadi saya pun juga mau pencerahan ini yang lebih jelas lagi ya kan. Karena ini baru suatu pertanyaan dari saya juga. Karena ada bahasa dalam kita sehari-hari kan sering kita bilang itu kita menyaksikan aja kan gitu. Kalau menyaksikan kan harus juga pakai mata batin. Nah, ini Bang Andi, semoga apa ya sampaikan ini selalu ada manfaatnya bagi saya, bagi kita semua, bagi sahabat yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, meridai kita semua. Mohon pencerahannya Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gitulah Pak pakai audio kan enak, lebih jelas. Jadi kalau menurut saya ilustrasi melihat rumah itu kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena itu bukan mata batin yang melihat, tetapi pikiran yang bermain. Karena segala bentuk ingatan itu ada di pikiran. Coba bayangkan rumahmu, apa aja yang ada di dalam rumahmu, itu pikiran yang main, ya kan? Karena apa? Kenapa dia bisa membayangkan rumahnya, bisa mengetahui isi rumahnya? Karena dia sudah ingat, dia sudah pernah tahu rumahnya. Jadi pikirannya yang memproyeksi gambaran-gambaran itu. Lantas coba kita suruh, coba kamu pakai mata batin, kau lihat rumah si fulan, dan dia nggak pernah ke rumah si fulan, dia nggak bisa tembus kalau memang nggak ada mata batin. Ya, kalau kita ilustrasikan lihat rumahnya sendiri, ya tahulah orang udah ingat dia. Jadi kalau ilustrasi mata batin itu membayangkan rumah, ya itu kurang tepat. Jadi kita
ingin istilahnya mengetahui, ya kan, mata zohir dan mata batin. Mata zohir itu yang kita ketahui satu, yaitu dua mata kepala kita, ya, dua bola mata kita, itu adalah mata zohir. Lantas yang dibilang mata batin yang mana lagi? Mata batin, sebenarnya mata batin ini luas. Mata batin itu simpelnya adalah rasa. Mata batin itu adalah ruh, adalah rasa. Dengan adanya ruh baru kita bisa merasa. Dengan adanya rasa baru bisa mengetahui. Ya. Jadi kalau kita melihat dengan batin itu juga ada dua. Ada batin yang terkoneksi dengan jasad, ada juga batin yang wilayah sir. Nah, contoh, misalkan mata kita buta, itu yang kita ketahui mata zohir kita adalah dua mata kepala ini. Seandainya mata kita buta, masih bisa nggak kita melihat? Buktinya orang buta kenapa bisa mengetahui? Dia masih bisa memakai mata rasa, yaitu mata batin. Melalui apa? Melalui pendengaran. Karena pendengaran juga bisa jadi mata. Ya, itu satu. Yang kedua, oleh peraba, indera peraba. Pakai tangan. Contohnya aja gini. Kita di saat kita mati lampu, lalu kita mencari lilin. Kan gelap tuh di rumah kita, mati lampu. Akhirnya apa? Kita pakai peraba. Meraba-raba kita itu di rumah, kita cari lilin itu di laci. Kenapa bisa tahu? Karena ada rasa. Itu juga termasuk mata, ya. Itu juga mata batin. Cuman masih terkoneksi dengan jasad. Ya, apalagi contoh yang lain. Ketika kita dipanggil oleh orang tapi dalam keramaian. Bisa dipanggil dari jauh, Andi. Akhirnya kita noleh kepada suara. Dan kita bisa mengetahui siapa yang panggil kita. Kok kita tahu orang yang manggil kita di belakang, atau orang yang manggil kita itu di sebelah kiri, atau orang yang memanggil kita di sebelah kanan? Kok bisa tahu? Ya itu juga termasuk mata. Termasuk mata batin itu. Cuman masih terkoneksi dengan jasad, dengan indera jasad, dengan pendengaran, ya. Lantas mata batin yang lain yang bagaimana? Ya mata batin yang lain ya wilayah kesadaran. Itu udah nggak ada lagi sangkut paut sama jasad. Nah, jadi ketika teman tadi sholat, kok saya itu sholat itu kayak nggak ada rasa, ya dilatih kesadarannya. Jangan kita persulit. Karena kalau kita persulit pakai teori-teori yang kurang masuk, makin tambah bingung. Jadi caranya adalah latih kepekaan rasa itu. Ya, Allah itu nggak bisa dijangkau dengan jasad, nggak bisa dijangkau dengan jasmani, dengan zohir, tapi bisa dijangkau dengan yang rohani, yang batin. Itulah yang dibilang kesadaran. Nggak tahu juga kesadaran, ya belajar. Kita ajarkan tentang kesadaran. Ya. Contoh, ketika angin berhembus, kita nggak melihat angin, tapi ketika kita merasakan kehadiran angin, itu kan kesadaran, ya kan? Tetapi masih berkaitan dengan jasad. Bagaimana kalau kita kesadaran yang tidak ada kaitan sama jasad, tapi sudah wilayah betul-betul batin? Nah, dilatih dengan DN, ya. Disadari saja. Berbeda, dibayangkan dengan disadari berbeda. Ya, kalau tadi ilustrasinya lihat rumahmu, kamu pergi ke rumahmu, itu dibayangkan namanya. Bukan kesadaran. Tapi kalau kita wilayah kesadaran, ya kita di situ. Kalau kena pada kesadaran, ya bergetar kita. Itu ada tanda. Makanya dalam berDN, dalam sholat, dalam berdoa, kenapa teman-teman banyak bergetar hebat?
Ya itulah ciri atau tanda bahwa batin kita itu nyambung kepada Allah. Ya, kita nggak bisa menjelaskan, tapi ya kita merasakan. Jadi mudah-mudahan paham, mata itu ada dua, ya, mata zohir dan mata batin. Betul yang dibilang Pak Nas, ada diri zohir, ada diri batin, benar juga, ya. Tetapi ya yang zohir ini yang kita ketahui mata itu ya dua mata ini. Lantas mata batin yang lain yang mana? Ya pendengaran juga termasuk mata batin, tapi masih berkaitan sama jasad. Indera perasa, peraba, penciuman juga mata batin. Ya, contoh, ketika kita lagi duduk-duduk di kursi, tiba-tiba tangan kita megang tai ayam, ya kan? Kita cium, padahal gelap itu, malam-malam itu kita duduk-duduk di situ, nggak nampak itu tai itu. Begitu kita cium tangan kita, waduh tai ayam ini. Kok bisa tahu itu tai ayam? padahal gelap kan, nggak nampak. Penciuman, bagaimana kita bisa tahu itu apa, bahwa itu tai ayam? Ya karena ada rasa, ya ada ruh. Allah bilang apa? Ketika ketika sempurna bentuknya, maka kutiupkan ruhku, kata. Nah, setelah ditiupkan ruh, baru ada kami berikan mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati inilah rasa, ya kan? Pendengaran juga ada dua, ada pendengaran jasad, ada pendengaran batin. Penglihatan juga sama. Nah, cuman kita nggak bisa, jangan sampai kita salah mengajarkan. Lebih enaknya ya kita langsung ajak gitu. Kamu mau tahu indera batin mata batin yang seperti apa? Mau tahu, aja deh, nanti nampak dia. Baru dia tahu, bisa membedakan. Ya kan? Jadi lebih enak daripada kita cerita buat kopi, lebih enak langsung minum kopinya. Nih kopi nih, udah saya buat, kamu tinggal minum. Nanti kamu rasakan, baru paham kamu rasanya kopi. Tapi kalau kita hanya memberi teori ya sulit orang memahami. Ya. Jadi di situ kalau menurut saya kurang tepat, ya. Karena yang namanya kesadaran dan pikiran berbeda. Kalau kesadaran menyaksikan, menyadari, merasakan. Kalau pikiran membayangkan. Jadi kalau ilustrasi, coba kamu ke rumah kamu lihat ada apa aja, ya itu masih membayangkan, masih permainan pikiran, belum kesadaran. Jadi mudah-mudahan lebih paham lagi, ya kan? Nah, coba Pak Wo, mudah-mudahan terpahamkan ya. Jadi saya sambung sedikit lagi nih Pak Wo. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan tentang pikiran, ya ini hati-hati juga ya. Bagi teman-teman yang lain harus benar-benar dipahami makna kesadaran, ya. Jangan sampai kita bermain di wilayah pikiran. Karena antara kesadaran dan pikiran itu berbeda. Contoh, kalau kita bermain di wilayah pikiran, itu adalah membayang-bayangkan, itu namanya pikiran. Contohnya dalam berdn, kamu bayangkan rumahmu, udah, apalagi bayangkan lagi kamu di atas langit, bayangkan lagi kamu di galaksi, bayangkan kamu begini begitu. Itu semua pikiran, itu semua sugesti, itu semua ilmu psikologi, bukan kesadaran, ya. Jadi saya tekankan, yang namanya kesadaran tidak pernah terpikirkan oleh pikiran. Ketika kita melihat, kita menyaksikan, kita mengetahui, itu tidak ada terlintas di pikiran sedikit pun. Jadi dalam berdn, kalau kita itu, bang saya merasa di tempat yang luas, saya melihat bintang-bintang. Coba sadari, sebelumnya kita pernah nggak memikirkan itu? Kalau kita nggak pernah terpikirkan, berarti itu betul kesadaran.
Tapi kalau kita yang membayang-bayangkan, itu namanya proyeksi pikiran, ya. Itu satu. Yang kedua, ingin mengenal jiwa, ingin mengetahui jiwa. Terus kita membayangkan bahwa diri kita ini jiwa, itu juga namanya sugesti. Itu juga namanya prasangka, itu juga namanya membayangkan, ya. Ya kalau jasad ya jasad, nggak bisa kita bilang saya ini jiwa, nggak bisa. Tunggu masuk baru kita tahu kita jiwa. Ya, jadi di sini jangan disamakan dengan cara lain, metode lain. Kalau betul-betul kita belajar zikir napas yang dari saya, nggak ada kita bermain di pikiran. Kita bermain betul-betul dengan kesadaran murni, ya. Penyaksian kesadaran. Jadi tidak ada membayangkan ini, membayangkan itu. Kamu jadi jiwa, apalagi terus kamu merasa di rumahmu, kamu merasa di luar rumah, kamu merasa naik ke langit, kamu merasa di galaksi, bintang-bintang, segala macam. Itu semua proyeksi pikiran. Itu semua sugesti. Kitalah yang menciptakan alam-alam itu, bukan kesadaran penuh, bukan kesadaran yang murni, ya. Jadi tolong ikuti sesuai yang kita ajarkan. Jangan dicampur aduk dengan metode lain, dengan cara yang lain. Jangan sampai nanti teman-teman bingung, ya. Kita betul-betul belajar itu murni. Kalau nggak nampak ya lebih bagus, bang. Saya DN nggak nampak apa-apa, bang. Itu lebih bagus. Berarti kita tidak bermain dengan pikiran. Tapi kalau kita membayang-bayangkan, kita di rumah lebih luas lagi, kita di luar rumah lebih luas lagi, kita di planet, itu semua sugesti, ya. Jangan tertipu yang seperti itu. Itu semua proyeksi pikiran, belum masuk pada kesadaran yang betul-betul kesadaran, ya. Mudah-mudahan terpahamkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Andi. Semoga ini berkah pelajaran betul ini. Sebetulnya semalam itu udah saya ilustrasikan juga minum kopi, ya kan. Tapi nggak terbaca saya, Bang. Pemahamannya kurang berarti, ya kan. Saya suruh dia minum kopi, gimana rasanya. Udah saya ilustrasikan gitu. Pas itu minum bandrek gitu kan, bandrek susu dikasih Pak Jul itu. Tapi ilustrasinya seperti biasanya, ya, mengenal mengenal rasa kan. Tapi waktu pemahaman untuk awalnya yang terkeluar itu rupanya masih pikiran. Nah, itu bagus sekali tuh Bang, mantap kali itu. Karena salah menyampaikan, nanti salah orang memahami, nanti jadi hayalan lagi. Mantap Bang, terima kasih, luar biasa koreksinya. Setelah menempatkan antara wilayah pikiran sama wilayah rasa. Terima kasih banyak Bang Andi. Mohon bimbingan terus. Semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.